Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Psikologi BFK Unsri 2020 akan membawakan materi dari blok 8 Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami membawakan materi mengenai metakognisi dalam pendekatan pemrosesan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Debbie Alivia Putri, Adimas Rizkal Setiawan, Muhammad Abror Mirizon, Muhammad Firdausi, Putri Awalia, Giva Atia Putri, Isnandin Nurul Falah, dan Fanti Febi Amatullah. Baiklah, langsung saja kita akan ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah perubahan perkembangan, yaitu yang pertama ada metamemori. Dalam usia 5 atau 6 tahun, anak-anak biasanya tahu bahwa item yang familiar mudah untuk dipelajari daripada item-item asing, di mana daftar pendek lebih mudah dipelajari daripada daftar yang panjang. Pengakuan lebih mudah daripada mengingat, dan menjadi lebih mudah melupakan sesuatu. Metamemori anak itu terbatas. Mereka tidak mengerti bahwa item terkait lebih mudah diingat daripada yang tidak berhubungan, atau mengingat inti cerita lebih mudah daripada mengingat informasi verbatim. Selanjutnya, anak prasekolah juga memiliki pendapat meningkat mengenai kemampuan memori mereka. Contohnya, sebagian besar anak-anak prasekolah meramalkan bahwa mereka akan mampu mengingat semua 10 item dari daftar 10 item. Saat diuji, tidak ada anak-anak yang berhasil mengingatnya. Anak prasekolah juga memiliki sedikit penghargaan atas pentingnya isyarat memori, seperti akan membantu ketika kamu bisa memikirkan contohnya. Yang kedua, ada teori pikiran. Studi tentang teori pikiran melihat anak sebagai seseorang pemikir yang mencoba untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran, perasaan, dan ucapan orang-orang. Para peneliti semakin menemukan bahwa teori pikiran anak-anak terkait dengan proses kognitif dan disabilitas. Para peneliti juga menemukan bahwa anak-anak autis mengalami kesulitan dalam mengembangkan teori pikiran, terutama dalam memahami keyakinan dan emosi orang. Teori pikiran anak berubah seiring mereka berkembang melalui masa kanak-kanak. Rentang perkembangan usia yang pertama yaitu di usia 2-3 tahun. Anak-anak mulai memahami 3 keadaan mental, yakni yang pertama, persepsi. Anak-anak menyadari bahwa orang lain melihat apa yang ada di depan matanya sendiri dan belum tentu apa yang ada di depan mata anak. Yang kedua, ada emosi. Anak dapat membedakan antara emosi positif, misalnya senang, dan emosi negatif, misalnya sedih. Yang ketiga, ada persepsi, yaitu memahami cara bahwa keinginan terkait tindakan dan emosi sederhana. Rentang usia yang kedua yaitu usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak-anak datang untuk memahami bahwa pikiran dapat mewakili objek dan peristiwa secara akurat atau tidak akurat. Kesadaran bahwa orang dapat memiliki keyakinan tidak benar atau keyakinan palsu yang berkembang di mayoritas anak-anak pada saat mereka berusia 5 tahun. Pemahaman anak terhadap pemikiran memiliki beberapa keterbatasan pada anak usia dini. Mereka sering bersikap meremehkan ketika aktivitas pikiran kemungkinan terjadi. Misalnya, mereka gagal untuk menghubungkan aktivitas berpikir pada seseorang yang duduk tenang, membaca, atau berbicara. Selanjutnya, usia pertengahan dan akhir masa kanak-kanak. Di masa perkembangan ini, anak-anak memiliki apresiasi mendalam terhadap pikiran itu sendiri, bukan hanya pemahaman tentang keadaan mental. Di masa ini, anak-anak bergerak dari pemahaman bahwa keyakinan dapat bersifat palsu untuk memahami keyakinan dan pikiran sebagai interpretif. Dicontohkan dalam kesadaran bahwa peristiwa yang sama dapat bersifat multitafsir. Selanjutnya, tentang perkembangan remaja. Perubahan penting dalam metakognisi juga terjadi selama masa remaja. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja memiliki peningkatan kapasitas untuk memonitor dan mengelola sumber daya kognitif secara efektif untuk memenuhi tuntutan tugas belajar.
Remaja memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia bagi mereka melalui peningkatan kecepatan pemrosesan, kapasitas, dan otomatisitas, dan mereka lebih terampil dalam mengarahkan sumber daya. Selanjutnya, remaja memiliki pemahaman meta level yang lebih baik tentang strategi, yaitu mengetahui strategi terbaik untuk digunakan dan kapan menggunakannya dalam melakukan tugas belajar. Namun, perlu diingatkan lagi bahwa ada variasi individu yang cukup besar dalam metakognisi remaja. Memang beberapa ahli berpendapat bahwa variasi individu dalam metakognisi jauh lebih menonjol pada masa remaja daripada di masa kanak-kanak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa beberapa remaja cukup baik dalam menggunakan metakognisi untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Selanjutnya ada model pemrosesan informasi yang baik. Michael Prasi dan rekan-rekannya mengembangkan model metakognitif yang disebut Good Information Processing Model. Ini menekankan bahwa kognisi yang kompeten dihasilkan dari sejumlah faktor yang berinteraksi, termasuk strategi, pengetahuan konten, motivasi, dan metakognisi. Mereka berpendapat bahwa anak-anak menjadi baik dalam kognisi dengan 3 langkah utama. Yang pertama, anak diajar oleh orang tua atau guru untuk menggunakan strategi tertentu. Dengan praktek, mereka belajar tentang karakteristik dan keuntungan untuk belajar pengetahuan tertentu. Kedua, guru dapat menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam berbagai strategi pada domain tertentu, seperti matematika, yang dapat memotivasi siswa untuk melihat strategi yang berbeda. Hal ini mengarah pada pengetahuan relasional yang lebih baik. Ketiga, pada titik ini, siswa mengenali manfaat umum menggunakan strategi, yang menghasilkan pengetahuan strategi umum. Mereka belajar untuk menghubungkan pembelajaran yang berhasil dari upaya yang mereka lakukan dalam mengevaluasi, memilih, dan memantau penggunaan strategi. Kemudian yang ketiga ada strategi dan regulasi metakognitif. Kunci pendidikan adalah untuk membantu siswa belajar daftar strategi yang kaya dan menghasilkan solusi dari masalah. Berikut adalah beberapa ciri pemikiran yang baik. Yang pertama, secara rutin menggunakan strategi dan perencanaan yang efektif untuk memecahkan masalah. Kedua, tahu kapan dan di mana harus menggunakan strategi. Dan yang ketiga, memahami kapan dan di mana untuk menggunakan strategi. Presi dan rekan-rekannya berpendapat bahwa ketika siswa diberikan instruksi mengenai strategi yang efektif, mereka sering dapat menerapkan strategi yang sebelumnya belum pernah mereka gunakan. Siswa harus berlatih strategi, dipandu dan didukung oleh guru sampai mereka dapat menggunakan dengan mandiri. Akan tetapi, ada beberapa keterbatasan dalam pengembangan pendekatan ini. Misalnya anak-anak sering tidak dapat menggunakan citra pikiran secara kompeten. Nah, itu tadi materi tentang metakognisi dalam pendekatan pemrosesan dari kami kelompok 4 Psikologi BFK Unsri 2020. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.